Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Setelah kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama akan memulai acara kita yaitu Mini NWC 2022. Setelah dalam anugerah Tuhan kita boleh melakukan acara ini secara hybrid. Baik Bapak Ibu Saudara yang hadir dari Jabodetabek di tempat ini, perwakilan dari gereja-gereja, maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Zoom. Ya, saya menyambut saudara-saudari sekalian dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari baik yang ada di lokasi di GKBST maupun saudara yang ada di Zoom. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama di dalam acara pelaksanaan Mini NWC ini. Saudara, semuanya terkait dengan hal yang teknis. Yang pertama, saudara, bagi yang berada onsite di GKBSD, bagi Bapak Ibu, jikalau ada kebutuhan untuk ke kamar kecil, saudara, kamar kecil tersedia di lantai 4. Ya, jadi memang di lantai 5 ini ada, tapi itu terbatas. Jadi kalau mau lebih leluasa turun ke lantai 4 hanya satu lantai. Ya. Lalu kemudian yang kedua, nanti setelah di dalam setiap sesi, jikalau ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin pertanyakan kepada narasumber, saudara bisa maju ke area mic yang ada di tengah, ya, supaya nanti rekan-rekan yang ada mengikuti melalui platform Zoom juga bisa mendengar pertanyaan kita, ya. Jadi nanti harap kalau mau bertanya maju dulu ke tengah, ya, supaya bisa nanti dibantu begitu ya suara kita. Baik, itu hal yang teknis. Nah, saudara, kita tidak ada sesi break untuk snack, ya, karena memang kita coba padatkan. Jadi satu-satunya sesi yang kita agak lebih santai adalah makan siang. Itu pun hanya 30 menit, saudara, ya. Jadi tolong gunakan waktu 30 menit dengan sangat efektif untuk makan. Ya, kalau bisa kita juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan tidak saling ya berbicara, ya, karena pada saat makan begitu, ya. Jadi kita juga menjaga protokol kesehatan pada saat nanti makan. Nah, makan akan dilaksanakan di lantai 4, saudara, ya. Jadi lantai 4 ruangan cukup besar untuk kita bisa makan siang bersama-sama. Baik, itu untuk beberapa hal terkait masalah teknis dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara onsite. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, saudara, kita akan terus running walaupun nanti makan siang akan sedikit istirahat buat Bapak Ibu bisa punya waktu untuk makan siang, tetapi Zoom-nya tetap berjalan, ya. Nah, saudara, kita akan kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti secara Zoom, saudara bisa mengajukan pertanyaan kepada admin 1, saudara, ya. Jadi langsung chat ke admin 1 supaya nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kemudian diberikan ke para narasumber untuk bisa dijawab. Tentu saja tidak semua pertanyaan akan kami jawab, saudara, kami akan seleksi. Nah, nanti saudara tetap bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat yang ada kepada admin 1. Baik, saudara, itu beberapa hal. Lalu untuk yang di Zoom, harap saudara bisa mengubah nama saudara, ya. Jadi di rename dengan kode 3 digit nama lokasi di mana kita beribadah, lalu kemudian setelah itu strip dan kemudian nama kita, saudara. Nah, kenapa pakai penamaan demikian? Karena nanti kita ada sesi-sesi untuk diskusi, jadi nanti di Zoom akan di breakout untuk sesi diskusi juga, ya. Sama di lokal sini juga, saudara yang hadir secara onsite, kita akan diskusi di dalam satu gereja kita bersama. Baik, saudara, itu beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan masalah teknis. Kita akan mendengarkan sambutan daripada Ketua Umum Sinode GKY yang akan membuka secara resmi akan acara daripada Mini NWC ini. Saya persilakan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang bisa hadir di tempat ini secara onsite maupun saudara-saudara yang mengikuti secara online. Ya, selamat datang di dalam acara Mini NWC. Saya mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode mengucapkan selamat datang, dan biarlah acara ini ya sekalipun dalam bentuk mini ya bukan NWC yang seperti sebelumnya
kita lakukan, dan juga karena keterbatasan dalam masa pandemi ini sehingga harus dilakukan secara hibrid, biarlah tetap itu boleh menjadi sesuatu yang bermakna untuk kita semua. Saudara, satu kali saya mendengar ada orang berkata begini, beribadah kepada Allah yang salah, worshiping the false gods, dan beribadah kepada Allah yang benar secara salah, worshiping the true God falsely, itu dua hal yang berbeda. Tetapi dua-duanya sama, yaitu sama-sama salah. Setelah beribadah kepada Allah yang salah itu mungkin dikarenakan tidak mengenal Allah yang benar. Oleh sebab itu orang bisa menyembah berhala atau menyembah orang tertentu atau pribadi tertentu sebagai bentuk penyembahan berhalanya karena tidak mengenal Allah yang benar. Tetapi yang juga bisa terjadi adalah orang beribadah kepada Allah yang benar secara salah. Di dalam Alkitab kita melihat contoh itu di Keluaran pasal yang ke-32. Ketika bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, kemudian mereka menunggu Musa yang naik ke atas gunung Sinai dan mereka ingin beribadah, maka kemudian mereka meminta kepada Harun untuk dibuatkan anak lembu emas itu. Dan setelah anak lembu emas itu jadi, kita kemudian melihat bagaimana kemudian Harun berkata kepada bangsa Israel, inilah Allahmu yang menuntun kau keluar dari Mesir. Jadi setelah anak lembu emas itu diidentikan dengan Allah yang benar. Nah, setelah peristiwa Keluaran pasal 32 itu mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak menutup kemungkinan kita ini mungkin tidak jatuh pada penyembahan pada Allah yang salah, tetapi kita jatuh dalam penyembahan pada Allah yang benar secara salah. Ya, kita ini mungkin bisa sangat kreatif, inovatif di dalam ibadah kita, tetapi tanpa sadar di dalam kekreatifan kita atau keinovatifan kita ini, kita itu bukannya menyembah Allah yang benar secara benar, tetapi kita menyembah Allah yang benar itu secara salah. Karena pada akhirnya ibadah itu hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah, setelah menyadari akan hal inilah maka kita melihat Sinode GKY itu sangat memperhatikan hal ibadah. Pada tahun 2017, Badan Pekerja Majelis Sinode periode sebelumnya itu memutuskan untuk serius memikirkan tentang ibadah, maka kemudian membentuk tim pembaharuan ibadah. Dan mulai tahun 2018 tim ini yang sudah terbentuk ini kemudian bekerja, melakukan riset, dan kemudian mereka menuangkan hasil riset penelitian mereka dalam bentuk tulisan yang kemudian disampaikan pada BPMS periode sekarang ini. Dan juga sudah disetujui di dalam persidangan tahun lalu ya, dan hari ini rekan-rekan dari tim pembaruan ibadah ini ingin juga untuk menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan dalam riset atau penelitian mereka selama kurang lebih 3 tahun ini, dan biarlah ini boleh memberikan kepada kita satu pemahaman yang lebih tepat, yang lebih dalam lagi mengenai apa itu ibadah ya, dengan memperhatikan beberapa aspek yang sangat penting, baik esensi ibadah ya maupun ekspresi ibadah dan juga ekselensi dari ibadah. Ya, saya mewakili BPMS mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan tim pembaharuan ibadah yang dibawahi oleh bidang ibadah sinode ya Pendeta Gabriel dan rekan-rekan. Ya, kiranya Tuhan yang juga membalas cinta kasih kalian yang sudah ditunjukkan melalui kerja keras di dalam melakukan penelitian atau riset selama beberapa tahun ini. Ya, kiranya sekali lagi mini NWC ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita boleh sama-sama memikirkan dengan serius mengenai corporate worship, ya, ibadah yang Tuhan percayakan untuk kita jalankan sebagai gereja Tuhan, khususnya di lingkungan GKY. Ya, Tuhan memberkati acara ini, maka secara resmi saya membuka acara ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudaraku. Kami menyambut semuanya, baik yang di dalam ruang kebaktian umum ini maupun di Zoom. Mari kita bersama-sama berdiri,
kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah, memuji kepada Tuhan kita. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita memuji Tuhan, Yesus penebusku. Puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji barat dan surga. Kuasa hormat bila kepadanya. Gembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, yang disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang menanggung susah kita, melimpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Di hari ini kami datang kepada Engkau. Kami datang ke hadirat-Mu dan kami mau menaikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kembali kepada Engkau saja Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami diundang untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya di dalam penyembahan kami, Roh Allah bersama dengan roh kami menyatu menjadi satu. Tuhan, terima kasih karena kami boleh datang menghampiri tatamu. Dan kami sekali lagi, biarlah dengan hati yang rindu untuk bertemu muka dengan Engkau, dan biarlah Engkau juga bersabda kepada kami, sehingga ibadah yang kami jalankan di hari ini boleh mengubah kehidupan kami sekali lagi. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memenuhi kami setiap pribadi lepas pribadi, baik yang ada di RKU ini maupun di Zoom. Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Biarlah di pagi ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu dan mengatakan, Tuhan, penuhilah hati ini. Come and fill me up. Sucikan aku, sucikanku. Datang ke hadapan-Mu. Ku datang ke hadapan-Mu. Penuhi aku, penuhiku. Ku rindu penyerahan-Mu. Sucikan aku, sucikanku. Yesus, 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 darah-Mu
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Saudara-saudaraku, biarlah di hari ini kita juga datang kepada Tuhan dan berseru seperti apa yang pemazmur serukan. Kita juga datang memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita membuka diri kita di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan, ampuni kami. Yang gentar. Tidak ada satupun dosa pun yang bisa kami sembunyikan daripada Engkau Tuhan. Engkau tahu, Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mengakui kami ini adalah orang-orang berdosa. Kami tengah orang yang berdosa. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa menyimpan satu dosa pun di hadapan-Mu. Semua ini terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami memohon Tuhan, tiliklah hati kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami tahu kami lemah. Kami tahu seringkali kami tergoda oleh godaan-godaan dunia ini. Seringkali kami mendengar kiri dan kanan, kami melihat kiri dan kanan yang menarik kami ke luar dari jalur yang seharusnya kami jalankan di dalam hidup ini. Hati kami rindu untuk bersatu dengan Engkau senantiasa Tuhan. Hati kami, pikiran kami
ingin senantiasa berjalan bersamamu. Namun seringkali kedagingan ini membawa kami jauh daripada Engkau. Tuhan, pada waktu kami menyembah Engkau, kami sadar kami ini adalah orang berdosa. Dan kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu Tuhan. Tuhan, berilah belas kasihan-Mu kepada kami. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kami betul-betul mau bertobat di hadapan-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni kami. Engkau Allah yang menyayangi kami. Dan kami memohon untuk dibawa kembali kepadamu Tuhan. Supaya hidup kami betul-betul menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengampuni kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Yohanes 14 ayat 27, di sana dikatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita semua yang sudah diampuni Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berikan penghormatan kepada Tuhan melalui lagu ini, penghormatanku. Bagaimanakah ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat, cukupnya pokok syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua hidup karya. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang rapikan. Mari darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Mari kita sama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Yesaya 40 ayat 31 di sana dikatakan, orang yang menanti Tuhan akan dapat kekuatan. Dan bagaikan raja wali terbang, berlari tak akan lesu, berjalan tak akan lelah.
Biarlah di dalam penyembahan kita juga dengan hati yang rindu memohon Tuhan berbicara kepada kita, bersabdalah kepada kita. Sehingga kita dikuatkan, kita berlari tak akan lesu, berjalan tak akan lelah di dalam kehidupan kita. Orang yang menanti Tuhan dan dapat kekuatan bagaikan raja wali terbang, berlari tak akan lesu, berjalan tak akan lelah. Tolonglah aku menanti. Orang yang menanti Tuhan, Orang yang menanti Tuhan dan dapat kekuatan bagaikan raja wali terbang, berlari tak akan lesu, berjalan tak akan lelah. Tolonglah aku menanti. sekali lagi orang yang menanti Tuhan. Orang yang menanti Tuhan dan dapat kekuatan bagaikan raja wali terbang, berlari tak akan lesu, berjalan tak akan lelah. Tolonglah aku menanti. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, baik kami yang bisa hadir secara onsite di tempat ini maupun kami yang mengikuti secara online. Tuhan, kami berdoa memohon berkat-Mu untuk renungan firman Tuhan di dalam ibadah pembukaan mini NWC ini. Kami mohon sekali lagi Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami dan mengajar kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya bekerja melembutkan hati kami untuk menerima siraman firman itu. Dan biarlah firman itu boleh sungguh-sungguh mempengaruhi akan hidup kami. Dan biarlah firman itu juga boleh mengubah akan hidup kami. Kami serahkan waktu renungan firman ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman, dan kami semua bukan hanya memahami, mengerti, tetapi kami dituntun, ditolong, dimampukan oleh Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-7. Dari Injil Markus pasal yang ke-7, kita akan membaca ayat yang ke-1 hingga yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas-berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka,
benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman yang berbahagia mereka bukan hanya membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Tokoh reformator John Calvin itu pernah berkata begini, hati manusia adalah pabrik berhala. Hati manusia adalah pabrik berhala. Saudara, John Calvin mengatakan kalimat itu tentu di dalam konteks pemahaman bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Saudara, berbicara tentang berhala, kita tahu kita bicara mengenai satu pribadi atau mungkin satu objek atau sesuatu apapun itu yang disembah dan menggantikan Allah. Nah, saudara, yang saya ingin maknai dari mengutip John Calvin ini adalah, saudara, kalau kita bicara worship, sesungguhnya kita ini bicara suatu insting alamiah dalam hati manusia, terlepas dari worshipnya benar atau salah. Saudara, bicara worship sesungguhnya kita bicara mengenai satu insting natural, alamiah di dalam hati manusia, terlepas dari worshipnya itu benar atau salah. Saudara, kalau membaca Roma pasal 1 ayat 18, saudara tahu, manusia yang mengenal Allah itu harusnya memuliakan Allah. Tetapi kita melihat dalam kenyataannya tidak seperti itu. Maka di dalam Roma pasal 1 ditunjukkan manusia yang seharusnya memuliakan Allah dan mengucap syukur kepadanya, itu menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana itu dengan berbagai gambaran, berbagai images manusia atau binatang. Dan itu adalah penyembahan berhala. Maka tepatlah kalau seorang filsuf yang bernama Peter Kreeft itu pernah berkata begini, the opposite of theism is not atheism, it is idolatry. Lawan dari teisme itu bukan ateisme, tetapi itu adalah penyembahan berhala. Saudara, kalau kita bicara worship, sederhananya bicara worship itu kita bicara tentang nilai, value. Saudara, worship itu adalah respon kita kepada apa yang kita anggap itu bernilai, berharga. Worship itu intinya adalah mengakui kelayakan atau berharganya sesuatu atau seseorang itu. Seorang filsuf zaman sekarang bernama James Smith itu berkata bahwa manusia itu adalah homo liturgicus. Homo liturgicus yang artinya dia mengartikan itu sebagai manusia adalah makhluk pencinta yang selalu berhasrat dan bergerak mencintai sesuatu yang pada akhirnya itu menjadi objek sembahannya. Homo liturgicus itu artinya adalah sederhananya, you are what you love. Saudara, we worship what we love. Kita ini menyembah atau beribadah kepada apa yang kita cintai itu. Worship itu dasarnya adalah kita berbicara bahwa kalau kita menyembah seseorang, kita mengatakan orang ini adalah yang paling penting di dalam hidupku. Atau kita menyembah sesuatu, kita berkata bahwa sesuatu ini adalah yang memang aku tempatkan paling utama di dalam hidupku. Maka kata worship di dalam bahasa Inggris sering orang hubungkan dengan akar kata worth, yaitu nilai atau kelayakan, bernilainya sesuatu itu. Karena itu pada waktu kita berkata kita worship God, saudara, kita ini sesungguhnya memberikan kelayakan itu kepadanya dalam arti kita sungguh-sungguh menyatakan memang bernilainya, berharganya Allah itu. Kita sungguh-sungguh mengakui dia sebagai creator, sebagai pencipta, dia sebagai redeemer, dia sebagai penebus
yang sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab suci. Maka bicara worship, sesungguhnya kita ini bicara satu pengakuan, satu deklarasi, baik dengan mulut kita maupun dengan hidup kita, bahwa Allah itu lebih penting daripada apapun yang lain, more important than anything else bagi kita. Sudah bicara worship, kita bicara bahwa Allah adalah kerinduan atau keinginan kita yang terdalam. Kelayakan Dia, bernilainya Dia, itu jauh melampaui apapun yang kita anggap berharga dalam hidup kita. Pendeta Amerika bernama John Piper itu pernah berkata begini, kalimat yang terkenal dari mulut dia, atau dari tulisan dia. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah itu sangat dimuliakan di dalam hidup kita jikalau kita ini adalah orang yang paling puas di dalam Dia, most satisfied in Him. Sudah tidak ada yang akan bisa menjadikan Allah itu sungguh-sungguh layak, bernilai, berharga bagi kita selain daripada seorang percaya itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa tidak ada yang lain apapun itu. Apakah itu mungkin uang, apakah itu mungkin prestise kita, apakah mungkin itu hobi kita, atau kesenangan kita, atau keluarga kita, atau pekerjaan kita, atau kesehatan kita, atau apapun yang lain. Tidak ada yang memberikan kepuasan kepada hati kita yang mencari sesuatu itu selain daripada Allah itu sendiri. Saudara, bukankah worship sesungguhnya dirancang untuk ini kan? Untuk sungguh-sungguh kita itu menunjukkan, menyatakan bernilainya, berharganya Allah itu. Worship itu adalah tindakan kita untuk mendisplay itu, bahwa Allah itu sungguh-sungguh adalah pribadi yang sangat berharga, sangat bernilai. Worship is showing the worth of God nih, kelayakan bernilainya Allah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop yang tadi kita baca Markus 7 ayat 1-8, saudara perhatikan secara khusus teguran Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Yesus berkata seperti ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka beribadah itu artinya sia-sia ibadah mereka. Ibadah yang seperti itu kosong, ibadah yang seperti itu purposeless, nggak ada tujuannya. Ibadah yang seperti itu sama dengan nol, zero. It is not worship. It is zero worship. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus memberikan teguran ini, Yesus itu memakai atau mengutip dari Yesaya pasal 29 ayat 13. Di sana dikatakan begini, di Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, Nabi Yesaya menegur orang Israel di zamannya karena ada ketidakberesan di dalam worship mereka, dalam ibadah mereka. Dan teguran Yesaya ini kemudian dipinjam, kalau saya boleh pakai kata itu, dipinjam, dipakai oleh Yesus. Karena keadaan ibadah bangsa Israel di zaman Yesaya itu ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan di zaman Yesus. Jadi Yesus melihat implikasi dari teguran di zaman Nabi Yesaya itu yang cocok untuk zamannya. Dan Yesus mengutip, saya percaya dengan tujuan untuk menunjukkan, ini loh akar masalah. Ini loh akar masalah di dalam pemahaman, di dalam sikap dan dalam tindakan keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Artinya begini, kalau saudara perhatikan di dalam perikop ini, Yesus sebenarnya tidak sedang bicara atau berdiskusi mengenai ibadah kan? Enggak. Perdebatan polemiknya diawali bukan dengan ibadah. Tetapi kemudian Yesus menyinggung masalah ibadah ini dalam polemiknya dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, dengan kutipan ini seolah-olah Yesus mau menunjukkan ada relasi antara ketidakberesan mereka di dalam pemahaman, sikap, dan tindakan dengan ketidakberesan mereka di dalam hal ibadah.
karena ibadah yang tidak beres ini, maka mereka menjadi orang-orang sekalipun beragama, mereka menjadi orang-orang hidup dalam kemunafikan. Karena ibadah yang tidak beres ini, maka mereka sering merasa diri lebih rohani dari orang lain. Mereka menjadi sombong dan mau menunjukkan kesalehan mereka dan mau menunjukkan kehebatan mereka sebagai seorang pemimpin, sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Karena ibadah yang tidak beres ini, maka mereka mudah menghakimi orang lain. Karena ibadah yang tidak beres ini, maka mereka tidak merasa ada yang salah dengan iman dan kerohanian atau keagamaan mereka. Jadi saudara, kita melihat bahwa ibadah itu sangat penting, karena itu memberikan pengaruh, disadari atau tidak, memberikan pengaruh terhadap tindakan atau perbuatan di dalam kehidupan kita. Worship determines our action. Saudara, ibadah itu menentukan bagaimana tindakan kita. Worship itu menjadi the driving force, menjadi satu kekuatan yang menggerakkan semua yang kita lakukan. Nah, setelah kita melihat di dalam perikop kita hari ini bahwa permasalahan dengan ibadah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah mereka beribadah kepada Allah memang betul dengan bibir yang memuliakan Dia, tetapi tidak dengan hati yang memuliakan Dia. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi kalau kita boleh menyoroti ini dari perspektif worship, saudara, kita bisa berkata inilah aspek eksternal dari worship. Worship of the lips. Worship yang memang keluar dari mulut yang menyanyi atau memuliakan Tuhan. Ini aspek eksternal, aspek acts of worship, tindakan-tindakan worship. Ini bicara performance di dalam ibadah yang kelihatan di luar ini. Dan di dalam hal ini boleh dikatakan mereka itu baik, karena keluar kata-kata yang memuliakan, memuji Allah dari bibir atau mulut mereka. Tetapi kita melihat Yesus tidak hanya bicara mengenai worship dari aspek eksternal, tapi Yesus bicara mengenai aspek internal. Yesus menyinggung masalah hati. Bagaimana keadaan hati mereka? Hati mereka tertuju pada apa nih? Bicara mengenai worship of the heart. Jadi saudara, kalau kita menyoroti perikop ini dari perspektif worship, kita melihat Yesus bicara the external expression of worship, ekspresi eksternal dari worship itu. Tetapi Yesus juga bicara mengenai the inner essence of worship. Esensi yang internal dari worship itu apa? Dan justru kita melihat di sini, aspek internal inilah saudara yang justru bermasalah. Di dalam pemahaman ibadah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dikatakan oleh Yesus, hatinya itu jauh daripadaku. Mereka memuliakan Allah dengan bibirnya, mengatakan hal-hal yang benar dan baik tentang Allah, tetapi itu cuma sebagai satu pengakuan luar. Hati mereka ternyata itu sesungguhnya tidak sesuai dengan pengakuan bibir. Jauh di dalam hati mereka, bangsa ini atau orang-orang ini tidak memuliakan Allah, jauh daripada Allah. Maka worship mereka itu akhirnya cuma lips of service. Setelah itu satu lip service, itu satu empty worship. Maka Yesus berkata, percumalah ibadah mereka. Itu cuma satu bentuk yang hanya kelihatan dari luar, sepertinya orang yang beragama atau beribadah. Jadi saudara, kesalahan dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka beranggapan ibadah itu cuma masalah bentuk luar yang baik, performance yang baik, bentuk ketaatan kepada aturan-aturan ibadah yang baik. Dan itu terlihat kan waktu kita melihat polemik mereka itu dimulai dengan mereka memasalahkan murid-murid Yesus itu makan dengan tidak cuci tangan lebih dulu. Kalau tidak cuci tangan itu berarti apa? Najis nih. Jadi bagi orang Farisi, bagi ahli Taurat ini, menurut adat istiadat nenek moyang mereka, makan dengan tidak membasuh tangan itu adalah najis, dan mereka sangat menekankan ritual eksternal cuci tangan itu. Kalau seseorang najis berarti dia di dalam keadaan apa? Dia tidak boleh datang menyembah kepada Allah atau mendekati Allah. Kalau seseorang itu tidak bersih, dia tidak boleh datang kepada Allah. Kalau bersih, itulah boleh mendekati Allah dan beribadah kepadanya. Jadi kalau makan dengan tidak cuci tangan, itu berarti tidak mungkin boleh beribadah kepada Allah, karena dianggap najis. Setelah dengan kata lain, ritual eksternal ini sesuatu yang sangat penting sekali bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan itu identik bagi mereka dengan ibadah yang benar. Dan Yesus mengkoreksi pemikiran yang seperti ini.
Bagi Yesus ibadah yang benar itu mencakup ini loh, kesesuaian antara bibir dan hati. Yesus tidak setuju kalau terjadi ketidaksesuaian antara hati dan bibir ini. Nah, orang Farisi ahli Taurat ini memuliakan Allah dengan bibirnya, mengatakan hal-hal yang baik tentang Allah. Dengan kata lain, saudara, kita bisa mengatakan acts of worship-nya itu baik, itu bagus. Tetapi sayangnya hanya berhenti sebagai satu penampilan luar, hanya berhenti sebagai satu acting, hanya pengakuan luar. Karena keadaan hati mereka sesungguhnya tidak seperti itu. Jauh di dalam hati mereka itu tidak memuliakan Allah. Sekali lagi, Yesus nggak setuju dengan adanya keterpisahan atau ketidaksesuaian antara aspek eksternal dengan aspek internal di dalam ibadah ini. Bagi orang Yahudi, worship itu masalah ritual, mengikuti aturan. Bagi Yesus, worship itu adalah masalah hati. Tapi sekali lagi, jangan saudara kemudian beranggapan kalau begitu bagian eksternalnya itu tidak penting dan tidak perlu ada. Saya percaya bukan itu poin Yesus. Bagi Yesus, worship itu bukan sekedar performing liturgical acts, ya, satu tindakan worship, tindakan liturgical yang memang kelihatan yang ditunjukkan tanpa keterlibatan hati. Dan jikalau worship itu tidak keluar dari hati yang benar, itu worship yang sia-sia, itu bukan authentic worship. Bahkan Yesus berkata, percumalah mereka beribadah. Zero worship, itu nol. It is no worship. Saudara, kalau dikatakan hatinya jauh daripadaku, itu kita tahu artinya kan. Nggak tertarik sebenarnya dengan Allah. Kalau orang Jawa berkata apa? Emoh, nggak mau. Jadi dari mulut kelihatannya wow dekat dengan Allah, mau Allah. Tetapi kalau dikatakan hatinya jauh dari Allah, itu berarti apa? Hati yang sebenarnya itu emoh dengan Allah ini. Hati yang sesungguhnya tidak merindukan atau menginginkan Allah. Hati yang sebenarnya tidak mau untuk berjumpa dengan Allah. Allah itu bukan lagi sesuatu yang perlu untuk dicari, seolah-olah kalau tidak mencarinya maka akan rugi. Allah itu bukan yang utama dan yang layak untuk diberikan prioritas. Allah itu sebenarnya bukan pribadi yang sangat dicintai. Saudara bayangkan, jikalau keadaan hati yang seperti ini, maka tidak akan terjadi ibadah yang benar. Jikalau keadaan hati yang seperti ini, maka jelas sekali tidak akan ada tindakan yang betul-betul sebenarnya itu memuliakan Allah dengan benar. Maka Yesus menegur mereka dengan kalimat yang keras, hai orang-orang munafik. Saudara, kalau itu diterapkan untuk konteks zaman kita sekarang, mungkin Yesus juga bisa menegur cukup banyak orang Kristen yang datang ibadah seperti ini. Saudara, kita ingat juga percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal yang keempat kan. Sekali lagi, topik awalnya bukan ibadah, tetapi karena tiba-tiba perempuan Samaria ini bicara mengenai lokasi atau tempat worship, lalu maka kemudian ada sedikit diskusi tentang ibadah itu. Ya, jadi wanita ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Lalu Yesus menjawab, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Wanita ini mengangkat isu tentang lokasi atau tempat ibadah. Jawaban Yesus menunjukkan bukan lokasi itu yang menjadikan satu tindakan ibadah itu otentik. Sekali lagi, bukan berarti Yesus itu tidak mengatakan bahwa tidak perlu ada tempat ibadah. Saya percaya itu bukan poin Yesus. Sudah bicara tentang tempat ibadah, itu bicara tentang sesuatu bentuk yang di luar dari ibadah atau agama itu. Tetapi yang ditekankan oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini jelas sekali. Ibadah itu bukan sekedar tindakan eksternal yang dapat dilakukan dengan hanya datang ke satu tempat ibadah. Yesus berkata, beribadah dalam roh. Sesuatu yang melibatkan manusia itu dari kedalaman dirinya. Sudah bicara roh, bicara jiwa, bicara manusia batinia atau bicara hati, itu bagi saya identik. Itu bicara sesuatu inner being kita. Dan itulah sesungguhnya diri kita kan.
Sudah, diri kita yang kelihatan dari luar itu mungkin bisa merupakan satu kemunafikan. Kita bisa merias diri kita. Orang melihat diri kita dari performance kita yang di luar, orang kemudian bisa menilai, oh orang ini seperti ini. Tetapi sesungguhnya siapa kita itu adalah yang di dalam manusia batinia kita itu, hati kita. Itulah the real you and me. Maka berarti di sini Yesus mengajak nih, atau mengajarkan perempuan Samaria ini, bicara worship itu sesungguhnya bicara the whole inner being, sebagai penyembah, sebagai orang yang beribadah. Dan berarti itu masalah spiritual, berarti itu masalah hati. Jadi bagi Yesus ibadah itu mencakup lebih dari sekedar bentuk-bentuk luar dari devosi kita, apakah itu datang ke tempat ibadah, apakah itu menjalankan ritual ibadah, apakah itu postur fisik kita di dalam ibadah, ataupun tindakan-tindakan di dalam ibadah kita. Sekali lagi saudara, kita bicara forms, bicara bentuk dari ibadah, itu penting, tetapi itu bukan segala-galanya. Bicara tentang forms itu masih bicara tentang setengah. Bahkan bentuk ibadah yang mungkin kita katakan ini paling faithful, paling setia pada Alkitab, paling biblical, itu pun juga tidak menjaminkan terjadinya true worship. Satu kali saya datang beribadah di satu gereja yang sering kali orang katakan worshipnya sangat inspiring. Saya hanya ingin untuk melihat dan ingin untuk merasakan bagaimana sih yang dikatakan orang tentang gereja yang worshipnya itu sangat-sangat inspiring. Saya mengikuti ibadah itu dari awal sampai akhir. Tapi ketika saya duduk, mau tidak mau, saudara, mata saya itu terganggu dengan pemandangan orang-orang yang kebetulan duduk di depan, deretan bangku di depan saya. Karena tidak sedikit dari mereka itu sibuk dengan handphonenya. Dan secara sekilas terlihat bukan mereka itu mencatat khotbah atau mencatat pujian atau apa. Tapi tidak sedikit dari mereka itu membuka sosial media mereka, Facebook ataupun Instagram atau hal-hal yang lain. Saudara, dikasih oleh Tuhan, saya juga pernah beribadah di salah satu GKY yang saya boleh akui ibadahnya sangat inspiring, juga sangat baik. Tetapi juga hal yang sama saya alami. Seseorang yang duduk di depan saya, kebetulan dia bawa 3 handphone. Dan sepanjang ibadah itu bergantian pegang satu handphone, buka ini lalu pegang yang satu lagi, buka yang satu lagi dan sebagainya. Setelah dari sana saya belajar satu hal, bahwa datang ke gereja pada hari Minggu untuk mengikuti kebaktian dan beribadah worshiping, itu 2 hal yang tidak selalu identik. Menurut kita harusnya sama, dan kita ingin itu sama. Tetapi tidak selalu demikian. Jadi sangat mungkin seseorang bertahun-tahun datang ke gereja, mengikuti kebaktian. Mungkin dibawa orang tuanya atau diajak pasangannya, atau memang kemauannya sendiri untuk datang beribadah. Tetapi sesungguhnya tidak beribadah. Saudara, hal ini bisa terjadi sangat halus, sangat mungkin tidak kelihatan. Kita itu bisa berada dalam satu kebaktian di satu gereja, dan kita tidak tahu kenapa kita ada di sini. Kenapa kita ada datang di dalam ibadah di gereja ini? Jadi mengingatkan saudara dan saya, berada di gereja yang mungkin suasana worshipnya the best, musiknya the best, worship leadernya the best, ternyata juga tidak menjamin terjadinya true worship. Saudara, kita dalam satu worship itu mungkin bisa nih, emosi kita tersentuh, mungkin kita bisa rasanya terharu dan menangis. Tapi mungkin itu tidak identik dengan true worship of God. Saudara, kembali kepada Markus pasal 1, pasal 7 tadi. Bukan hati yang jauh daripada Allah. Harusnya hati yang mendekat pada Allah. Bukannya emoh, tapi mau. Hati yang menginginkan Allah melebihi segala yang lain. Hati yang rindu untuk berjumpa dengan Allah. Hati yang sungguh-sungguh mau menyembah, meninggikan Dia karena memang Dia layak untuk ditinggikan. Hati yang betul-betul mau menyatakan syukur karena memang luar biasa baiknya Allah itu. Hati yang mengasihi atau mencintai Allah dengan sepenuhnya.
Hati yang sungguh ingin untuk membesarkan Allah, menunjukkan betapa luar biasanya Allah itu. Hati yang bersuka di dalam Allah. Hati yang puas dengan Allah. Hati yang menghargai Allah. Hati yang valuing God, treasuring God. Hati yang sungguh menyadari Tuhan itu yang penting, bahkan paling penting di dalam hidup ini. Dan Allah yang seperti ini layak untuk disembah, layak untuk dijumpai, layak untuk dipuji. Saudara, bicara ibadah yang otentik atau ibadah yang transformatif, tidak mungkin lepas dari hal ini. Respon hati yang seperti ini kepada Allah itu merefleksikan berharganya dan betapa indahnya Allah itu. Saudara, ibadah adalah satu respon kan, seorang percaya kepada panggilan atau undangan dari Allah untuk kita berjumpa dengan Dia dalam konteks satu persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Ibadah esensinya adalah encounter, perjumpaan kita dengan Allah Tritunggal ini. Dan di dalam perjumpaan itu kita menyembah, membesarkan Tuhan itu melalui berbagai tindakan-tindakan kita di dalam ibadah itu. Apakah kita bernyanyi, kita berdiri, kita duduk, kita berlutut, kita berdoa, kita mendengar firman, kita membawa persembahan, kita ikut dalam sakramen. Setelah di dalam perjumpaan itu harusnya terjadi encounter kan. Terjadi satu semacam dialog antara kita dengan Allah nih. Kita menyapa Allah, menyembah Dia, dan kita disapa oleh Tuhan. Ketika perjumpaan seperti ini terjadi, tidak mungkin tidak terjadi ibadah yang transformatif. Maka worship itu selalu memiliki aspek partisipatori. Kita berpartisipasi. Worship tidak mungkin dilakukan oleh orang lain untuk kita. Worship tidak mungkin dilakukan oleh pemain-pemain musik untuk kita. Worship tidak mungkin dilakukan oleh worship leader untuk kita. Tetapi worship yang benar itu selalu ada aspek partisipasi dari kita ini. Setelah di dalam perjumpaan yang seperti ini, kita berjumpa dengan Allah yang hidup. Kita baru saja merayakan Paskah. Kita ini berjumpa dengan Kristus yang bangkit, yang hidup itu. Di tengah-tengah pertemuan dalam komunitas di mana kita itu beribadah. Dan saya yakin sekali, ibadah seperti ini tuh sesuatu yang bernilai, saudara. Kenapa? Karena di sana terjadi encounter dan di sana terjadi perubahan. Yang mengubah bukan ibadah itu, yang mengubah bukan forms dari ibadah itu, tetapi yang mengubah adalah Allah sendiri yang dijumpai di dalam ibadah itu. Maka seorang penulis buku tentang disiplin rohani, Richard Foster, dia memasukkan kan ibadah itu sebagai satu disiplin corporate yang penting sekali dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan dia berkata satu kalimat, ketika kita ada di hadapan Dia yang kudus, Allah yang besar, Allah yang kekal, Allah yang kudus, tidak mungkin tidak terjadi perubahan. Saudara, ketika kita melihat Yesaya, di Yesaya pasal yang ke-6 itu, bertemu atau berjumpa dengan Allah yang duduk di tahtanya, Yesaya itu berkata, celakalah aku ini, seorang yang najis bibir, seorang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mataku melihat raja ini. Terjadi encounter seperti itu, saudara. Ketika seseorang sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah, dia menyadari sungguh kekotoran dirinya, keberdosaannya, kelemahannya, kekurangannya. Dan pada saat itulah dia menyadari bahwa memang saya jauh dari apa yang sebenarnya Allah inginkan untuk saya jadi. Maka tidak mungkin hati nurani orang yang berjumpa dengan Allah seperti ini itu tidak digerakkan. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah melalui firman yang disampaikan dan melihat ini sebagai satu nasihat dari Allah yang mengasihi dia. Tidak mungkin dia tidak mendapat berkat dari firman yang powerful, yang punya kuasa, yang datangnya dari Tuhan. Cuma sayangnya seperti yang tadi saya katakan, sudah bicara worship. Sekarang ini seringkali kita itu hanya bicara mengenai satu pengalaman yang menurut kita itu menyenangkan kita. Secara emosional itu membuat kita terharu atau kita tersentuh. Dan kita merasa sudah terjadi satu ibadah yang otentik pada saat kita secara emosional. Kita merasa kita itu sudah mengalami sesuatu yang baik. Padahal ibadah intinya adalah satu life changing encounter dengan Allah, dengan Kristus. Jadi bagi saya worship itu lebih dari sekedar cuma satu emotional feel good experience
Lebih dari sekedar cuma pengalaman di mana kita tuh merasa feel good, merasa nyaman di tengah-tengah satu kondisi ibadah itu. Lebih dari sekedar itu. Karena worship sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan Allah, kita juga melihat diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah yang suci, Allah yang agung, Allah yang besar, yang kita jumpai di dalam worship ini. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu dengan hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mau beribadah, sudah begitu banyak lagu-lagu hymn. Pada waktu kita sungguh-sungguh nyanyikan dengan hati yang memuji Tuhan dan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, begitu banyak kalimat-kalimat yang luar biasa dari himne-himne yang begitu bagus, yang tidak mungkin tidak menyentuh hati kita. Luar biasa banyak hymn yang Tuhan sudah pakai selama ratusan tahun ini memberkati banyak umat Allah. Tapi sayangnya seringkali kita itu mungkin lebih memperhatikan bagaimana mungkin jenis instrumen yang dipakai, atau mungkin kita lebih ke arah memperhatikan bagaimana nada musik yang dimainkan, daripada kita tuh sungguh-sungguh menghargai dalam pujian itu. Kalimat demi kalimat di dalam pujian yang kita nyanyikan dalam konteks perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara, biarlah itu menjadi sesuatu yang kita renungkan, dan saya ingin itu menjadi satu pelajaran yang kita pegang bersama, pedoman di dalam hari ini. Dalam mini NWC ini kita memikirkan bersama tentang worship, tentang ibadah yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan dari bidang ibadah sinode, membawa kita sungguh-sungguh menyadari inti dari worship ini. Satu respon kita pada Allah yang mengundang untuk kita berjumpa dengan Dia di dalam konteks satu persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Dan di dalam perjumpaan yang otentik ini, saya percaya tidak mungkin tidak terjadi transformasi. Maka saya setuju kalau dikatakan di dalam reform teologi, worship itu salah satu means of grace kan. Worship itu salah satu sarana anugerah dari Tuhan. Di mana Tuhan itu membentuk akan hidup kita. Tuhan itu menyatakan anugerahnya pada kita melalui apa? Salah satunya melalui worship itu. Biarlah itu sungguh-sungguh menjadikan kita orang-orang yang sangat menyadari pentingnya worship, baik secara pribadi untuk hidup kita, maupun di dalam kehidupan komunitas kita sebagai satu gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati apa yang kami renungkan dari firman-Mu pada hari ini ketika kami bicara tentang the true worship, ketika kami bicara tentang worship yang transformatif, worship yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa mohon apa yang kami renungkan Tuhan berkati, dan biarlah ini menjadi satu pedoman dan dasar penting ketika kami bicara tentang worship, termasuk di dalam konteks corporate worship yang diadakan di gereja, di mana kami adalah orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam worship itu. Apakah mungkin Tuhan pakai kami menjadi pelayan-pelayan di dalam satu worship, ataupun Tuhan membawa kami hadir di tengah-tengah satu corporate worship di komunitas di mana kami ada di dalamnya. Kami berdoa biarlah Tuhan pemahaman demi pemahaman mengenai the true worship membawa kami untuk menyadari betapa pentingnya kami punya pemahaman yang benar. Karena itu akan sangat menentukan bagaimana kami beribadah pada Engkau, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang luar biasa, dan Allah yang juga mencintai kami dengan mengutus Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mati bagi kami, menebus kami orang-orang berdosa. Biar Tuhan penghargaan, penghormatan kami kepada Engkau, itulah yang menjadi prioritas utama di dalam seluruh aspek hidup kami. Sehingga tidak ada satupun apapun itu, mungkin yang kami sangat sayangi, yang kami kasihi, yang melampaui akan berharganya Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami berdoa mohon berkat-Mu, baik untuk firman yang kami dengar maupun juga untuk acara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Sinode kita, Pendeta Yones Sadri, yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Mari kita meresponin firman yang sudah kita dengar.
Mari kita meresponin kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama nyanyikan lagu ini menjadi satu tekad kita bahwa Tuhan adalah Allah yang layak kita sembah. Layak disembah. Layak dipuji dan disembah, layakkan hormat mulia, layakkan semua nyanyian sembah dan persembahan yang kami bawa. Engkau layak, Bapa Pencipta Juru Selamat serta penopang. Engkau layak, layak serta ajaib, layakkan puji sembah, layakkan tepuk dan hormat, kasih serta pengabdian, layakkan sujud serta sembah, layakkan semua dan lebih lagi. Engkau layak, Bapa Pencipta Juru Selamat serta penopang. Engkau layak, layak serta ajaib, layakkan puji sembah. Bapa dan Tuhan yang perkasa, Maha Raja dan Penanggung, kasihan ajaib menghibur semua, Juru Selamat sumber hidup kekal. Engkau layak, Bapa Pencipta Juru Selamat serta penopang. Engkau layak, layak serta ajaib, layakkan puji sembah. Engkau layak, Bapa Pencipta Juru Selamat serta penopang. Engkau layak, layak serta ajaib, layakkan puji sembah. Betul, Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Tuhan, kami tidak mau ibadah kami menjadi sia-sia. Kami tidak mau kami datang menghampiri Engkau, menghampiri tatamu, kami menerima undanganmu, dan kami datang dengan gaya kami, selera kami, hidup kami yang berantakan Tuhan. Kami mau ibadah kami, penyembahan kami, betul-betul meninggikan namamu, memuja namamu. Bukan cuma dari mulut kami saja, bukan dari penampilan kami saja, tetapi kami mau dari hati kami Tuhan. Tuhan, inilah kami semuanya. Tuhan, pimpin kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita tetap berdiri, saya ingin mengajak. Mari kita mendoakan beberapa hal. Biarlah kita setiap jemaat GKI dimanapun, kita punya hati yang rindu untuk beribadah. Dengan pikiran, dengan hati. Kita bukan beribadah dengan otak, tetapi kita juga beribadah dengan hati. Atau salah satunya tidak, tetapi dua-duanya harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita juga doakan untuk setiap jemaat GKI, dimanapun berada, setiap kali mereka datang menerima undangan Tuhan itu, mengalami hadirat Tuhan dan hidupnya diubahkan melalui setiap ibadah yang dilakukan. Dan kita juga doakan untuk pelaksanaan NWC Mini ini dari tadi jam 9.30 sampai sore nanti. Kita serahkan semuanya, biarlah kita datang dengan hati yang rindu untuk dibekali dan kita diubahkan
setelah melewati NWC ini. Mari kita sama-sama buka suara, kita mendoakan ketiga hal ini. Bapa kami yang di surga, kami rindu jemaat GKI ini dibangunkan sekali lagi Bapa. Kami rindu jemaat GKI ini dibangkitkan sekali lagi. Biarlah jemaat GKI setiap dimanapun berada, mereka boleh belajar untuk beribadah bukan cuma dengan otak, bukan dengan pikiran saja. Tetapi mereka juga boleh beribadah dengan hati, dengan perasaan mereka. Ataupun sebaliknya Tuhan, jangan salah satu. Tetapi dua-duanya kami mau lakukan untuk peribadatan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami untuk membawa setiap jemaat pada waktu beribadah mereka mengalami Tuhan, mereka mendapatkan hadirat Tuhan melalui pikiran yang Tuhan berbicara dan dicerna melalui otak, tapi perasaan kami, hati kami juga dipakai untuk boleh menyayangi Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, kami rindu setiap ibadah minggu yang kami lakukan, baik ibadah-ibadah yang lain juga yang dimanapun dilakukan di dalam gereja-gereja GKI dimanapun berada, setiap jemaat mengalami perubahan. Karena itulah tujuan ibadah kami, mendapatkan hadirat Tuhan dan diubahkan oleh pertemuan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengajari kami, setiap anak-anak-Mu yang beribadah di GKI, supaya boleh benar-benar diperbaharui sekali lagi di dalam ibadah mereka. Tuhan, kami menyerahkan acara NWC Mini ini dari pagi ini sampai sore. Setiap sesi ke dalam tangan Tuhan, setiap pembicara Tuhan berkati, setiap pertanyaan jawaban yang diberikan itu boleh merupakan interaksi yang saling menajamkan. Sehingga kami betul-betul mencari kehendak Tuhan. Kami saling memikirkan apa Tuhan agendamu buat kami untuk boleh menjalankan, mempastoralkan jemaat GKI dimanapun. Sehingga mereka melalui ibadah mereka dibarui, diubahkan sekali lagi. Dan itulah Tuhan kerinduan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Kita nyanyikan doksologi. Kemudian pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Ketua Sinode Pendeta Yohanes Adri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Marilah kita di akhir ibadah pada hari ini kita menghadap kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, kekuatan yang selalu diberikan oleh Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan mengikuti dan melayani Dia, sampai bertemu muka dengan Dia, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh sampai poslut selesai. Ibadah kita sampai di sini, Tuhan memberkati.